Saking detailnya Kak Reza tuh kayak ngomongin tempo, jadi kayak temponya dong, tempo apa Kak? Tempo ngomong, tempo enggak, tempo gerus kayunya. Oh, oke oke. Seru aja baca mentionan semuanya ngomongin eyeliner gue. Ada salah satu kutipan yang saya suka kalau laki-laki bisa kuat menahan sakit, tapi perempuan kuat menahan penderitaan. Pertama penulisnya, salah satu penulisnya juga adalah Felix Nesi. Kemudian saya menulis draft 2 ke atas gitu ya. Kalau ditanya soal kenapa di momentum ini, karena saya merasa saya ingin mencari sebuah ruang baru untuk bisa bertumbuh dalam perspektif yang berbeda dan spektrum yang berbeda gitu. Dan karena saya suka banget sebenarnya sama directing udah lama gitu ya. Kalau mau di track back 2011 tuh saya pernah diproduseri sama Mas Garin, dan Mas Garin itu adalah orang pertama kali yang bilang sama saya, sepertinya kamu kalau saya lihat dari film pendeknya kayaknya ada nih bakat-bakatnya nih gitu. Ya masih kayak gitu aja, tapi itu sebenarnya nge-boost saya untuk wah one day kayaknya mau deh bikin film panjang, dan terjadinya di momentum sekarang. Nggak direncanain, tapi ya saya percaya bahwa it's just the universe calling juga mungkin. Jadi kalau Tuhan udah berkehendak, maka terjadilah gitu kira-kira. Kalau gue membuat gue tertarik sama Hadi, jadi kenapa tadi di game sebelumnya gue memilih kata inspiratif, karena dengan syuting di Indramayu, melihat real time ya, struggle orang-orang di sana itu, gue terinspirasi bahwa mereka walaupun bisa dibilang ekonomi bawah, tapi mereka seakan-akan nggak ada waktu untuk komplain dan terus bekerja aja untuk menghidupi mereka gitu. Tapi juga yang menggelitik gue adalah Hadi pekerja keras, tapi kesepian gitu. Dan yang gue belajar adalah laki-laki memang pada dasarnya baik sih. Sekuat-kuatnya mereka, semandirinya mereka. Tapi kalau ketemu dengan perempuan yang bisa menemani, menemani dan melayani juga, itu ya kelopak-kelopak juga gitu. Jadi kayak sekuat-kuatnya mereka nih ngangkat peti ikan segala macem. Cuma kalau ada seseorang yang bisa, apa kabar mas hari ini, capek, ya kelopak juga. Dan itu menarik banget sih untuk diperankan, tapi juga untuk share ke penonton laki-laki itu seperti apa sih sebenarnya, baik dari ekonomi paling atas sampai bawah. Kalau saya tuh belajar banyak banget dari karakter Gilang, karena kalau dari backgroundnya memang Gilang ini nggak punya orang tua dari kecil, maksudnya udah nggak ada. Tapi dia masih bisa apa ya, punya tegaran yang aku juga nggak expect dia punya gitu. Masih bisa kerja, masih bisa senyum. Mungkin kalau aku jadi dia, aku kayaknya nggak bakal kuat sih, kayak mungkin udah bunuh diri, mungkin udah kayak pengen ngapa-ngapain gitu. Tapi dia masih bisa ngelihat ada cahaya di hidupnya. Jadi itu sesuatu yang bisa menginspirasi banyak generasi, terus masuk generasi aku sih, yang semoga setelah nonton film ini bisa jadi lebih kuat menghadapi dunia era digital ini. Itu berdampak besar banget buat hidup aku juga. Felix terkenal dengan bukunya berjudul Orang-Orang Utimo. Dan buku itu adalah buku yang tercatat sebagai salah satu buku yang fenomenal, penting, karya sastra yang sangat penting. Dan ketika saya baca bukunya, kemudian saya ketemu sama Felix, orang pertama sebenarnya yang menginisiasi itu adalah Happy Salma. Dek, kayaknya kamu harus ketemu sama Felix, ngobrol deh. Dari obrolan itu, saya tertarik banget sama perspektif dia tentang membangun konstruksi sosial dan menangkap itu. Anak muda, masih lapar, semangat berkaryanya tinggi banget. Jadi saya butuh tuh energinya Felix gitu untuk bisa menuliskan skenario ini. Kami bersama-sama melakukan riset, kira-kira kita mau meng-capture ini seperti apa.
catatan dari saya ketika itu sebagai bentuk kolaborasi adalah saya nggak mau ada satupun karakter yang sebenarnya hanya sekedar hitam dan putih. Karena kalau kita nonton filmnya, sebenarnya seseorang yang mungkin dianggap memberikan luka terhadap seseorang lainnya, dia juga menitipkan sesuatu yang bermakna bagi orang itu. Jadi kita nggak bisa melihat hidup sekedar hitam dan putih begitu aja gitu. Memang ada wilayah-wilayah yang sangat abu-abu, sangat transaksional juga ada gitu. Jadi ini adalah kumpulan cerita tentang manusia-manusia yang sebenarnya hanya ingin bertahan hidup, lari dari sebuah, tadi Fedi menyebut kata kesepian gitu. That's exactly the point sebenarnya. Kemudian bagaimana survive dalam hidup ini. Nah, kolaborasi kami itu bergerak dalam ruang itu. Jadi kita banyak ngobrol, banyak diskusi. Kemudian akhirnya kami berdua memutuskan untuk oke, kalau gitu kita nggak mungkin nih ambil settingnya terlalu kini banget karena udah ada handphone, udah ada kemajuan teknologi digital yang cukup maju dan lain-lain. Bentuk penceritaannya akan berbeda. Boleh nggak kita balik ke memori kita pada saat ekonomi kita emang lumayan lagi terseok-seok banget, yaitu di era reformasi, di era 98, era-era krisis moneter gitu. Nah, akhirnya itu menjadi latar tahun dalam film ini. Kalau emosional, Ceritain dong itu Om Fedi. iya. Kalau yang emosional ya, film ini minim dialog. Reza ingin gestur, ekspresi itu bisa tersampaikan ke penonton. Mau emosi sedih, marah, bahagia, dan itu adalah acting yang buat aku at least susah gitu. Dan jadi buat aku tiap scene itu ada tantangannya karena ya kita menyampaikan apa yang kita mau tanpa dialog gitu. Dan inti sebuah film kan itu show don't tell gitu kan. Itu dari secara emosi lah. Jadi buat aku ya tiap adegan itu ya menantang gitu. Kalau secara fisik, jadi ada adegannya kita syuting di Pasar Ikan. Dan di Pasar Ikan itu gotnya itu kalau sore ke malam itu airnya mulai pasang kan. Ya kotor air gotnya gitu. Nah, jadi adegannya itu lagi di truk lah. Ceritanya kita lagi masukin muatan buat dikirimin. Dan kameramennya Pak Theo udah, Fedi bisa nggak maju dikit gitu. So aku lihat ke bawah, waduh udah pasang nih airnya. Akhirnya majunya itu cuma maju badan, nggak melangkah gitu. Terus kata Pak Theo juga, kayaknya kamu harus maju beneran deh. Baiklah. Dan Reza kan cuma ngeliat monitor yang nggak kelihatan bawahnya. Ini ada mikrofon gini demi lo, Ja. Ceprot. Dan dia pun juga, oke ceprot, satu lagi Muhammad kan juga. Dan dia mungkin lebih banyak yang diinjek karena dia keliling truknya itu untuk ngiket talinya itu kan. Dan begitu udah selesai, yaudah kita bertiga langsung minta air buat siramin kaki. Tapi ternyata ada beberapa hal yang udah disiram tuh nggak luruh-luruh gitu kotoran. Setelah dilihat dari dekat itu bukan kotoran, itu belatung. Belatungnya lagi nyium gitu. Belatungnya lagi uget-uget. Dan waktu kemarin World Premiere, aku sama Devano pertama kali nonton ya. Dan kita bilang, lo udah lihat kan tadi adegan meluapnya white gitu nggak yang cover? Iya, ya itu yang kita injak kemarin. Demi perfilman Indonesia. Yoi. Totalitas. Banyak banget. Kayaknya mungkin karena Kak Reza juga lahir dari seorang aktor, jadi yang diberikan ke aku tuh lebih ke ekspresi Gilang yang mau Kak Reza capai gitu. Kayak aku tuh cenderung punya merengut. Nah di sini tuh pengen kayak lebih kalau ngomong tuh lebih flat. Jadi itu kayaknya sesuatu yang berat banget buat aku, tapi ternyata pelan-pelan bisa dan bisa. Iya. Terus pas nonton kemarin tuh kayak
Iya lagi. Soalnya kan Gilang ini kan yang tadi aku bilang backgroundnya segala macam harus tetap tegarnya, tetap ada walaupun nggak punya orang tua dan harus kerja di usia yang sangat muda, itu kayaknya juga jadi challenge buat aku, apalagi aku juga umurnya sama kayak Gilang, jadi kayak kalau misalkan ditanya kalau aku jadi Gilang gimana ya itu kayak itu yang susahnya, gimana caranya bisa nyampein peran yang sebegitu dalam tapi harus tetap tegar, itu kayaknya yang paling susah. Ya itu kayak merengut itu kan juga bisa menunjukkan sebuah emosi atau Ya, ekspresi denial, kan. kayak denial. Sedangkan bukan ke arah situ yang dimau. Yoi. Gitu. Jadi ya itu sih yang jadi tantangan. Kayaknya saya punya memori yang cukup kuat bagaimana hidup di tengah kondisi sosial ekonomi yang saya nggak bilang mirip tapi hampir serupa lah kira-kira gitu ya. Dan memori itu tuh ngebawa saya sangat ingin memotret sesuatu yang bukan hanya marginalized aja, tapi memang sesuatu yang jarang dipotret mungkin dengan cara-cara yang berbeda. Artinya mungkin kita terbiasa melihat sesuatu yang sulit, kemudian kita ingin menampilkan, dan karena kita lebih fortunate, cara kita menampilkannya akhirnya sangat dramatic gitu, sangat dramatis gitu. Kenapa? Karena itu perspektif kita sebenarnya, melihat, duh gila susah banget hidupnya gini. Tapi kemudian perspektif ini saya coba lihat dari sudut yang lain, bahwa tadi Fedi sudah menyampaikan ini juga. Gimana kita memotret sesuatu yang kita lihat sulit, tapi mereka hidup dalam keseharian yang mereka nggak punya waktu untuk ngomongin kesulitan hidup mereka. Waktu mereka tuh mereka habisin untuk mikirin kerja, sisanya mereka masih bisa ngobrol sama teman-teman sekitar. Dan Kopi Pangku tuh salah satu tradisi yang menurut saya keren aja gitu. Saya melihat itu nggak sengaja sebenarnya lagi syuting satu film, terus tiba-tiba mampir melewati sepanjang jalan salah satu jalur Pantura itu, kemudian melihat fenomena itu. Saya cuma mikir gini, wah ini kalau jadi sebuah film dengan setting seperti ini indah banget ya secara sinema gitu. Maksudnya cinematic language-nya tuh menarik gitu untuk diikuti. Dan saya kangen sebenarnya sama local films yang rooted gitu, yang kita mengcapture. Mungkin karena saya penggemar film-film Iran gitu ya, yang sangat rooted gitu. Kondisi yang sebenarnya sehari-hari ada di sekitar kita tapi mungkin agak luput atau kita tidak terlalu memperhatikan. Mungkin itu sih yang melatar belakang. Kalau gue sih merasa nggak terasa seperti film pertama ngedirect sih. Betul. Feature film ya. Setuju. Kayak saya juga nggak pernah denger Reza pernah kuliah atau kursus perfilman. Sampai nanya si waktu itu, lo kalau syuting berarti notes ya, bikin notes, nanya-nanya. Dan nggak terasa, nggak ada kecanggungan, semua sudah terencana dengan baik. Jadi serba satset gitu. Jadi kagum banget. Karena memang udah jelas punya passion, punya tujuan di sini. Jadi sebagai sutradara, Reza bisa membuat kita percaya dengan arahannya, tegas bahwa kita kalau lagi nongkrong bisa ketawa-ketawa, tapi bagaimanapun ini kita lagi bikin film, kita serius, dan kita bisa percaya dengan dia, dengan arahannya. Tapi ya di satu sisi masih bisa relax untuk ketawa, bercanda, gitu, dan itu menyenangkan banget sih. Gue juga tipe yang sangat terplanning. Jadi buat gue pribadi synchronize banget gitu, dan sangat menikmati. Dan pengalaman yang menyenangkan di luar tantangan-tantangan tadi. So siaplah syuting Berikutnya 10, 20, 30 film. Amin. Amin. buat gambar gerak. Buat gambar gitu. Iya lagi, setuju. Kak Reza tuh detail banget lagi, Kak. Kamu tuh detail banget. Yang tadi aku cerita juga kayak dari gesture, terus dari ekspresi muka tuh dia ternyata ngeliatin banget. Yang artinya, which is very good gitu, kayak sangat worry sama aktornya, terus juga cara kita. Jadi ada cerita, jadi aku tuh sempet kena tegur sama Kak Reza, karena jadi ada adegan nanti, ini kayaknya udah, ya nggak apa-apa lah. Di trailer nanti tuh ada Gilang ngomong sama Bayu, itu sambil ada adegan ngegerus
apa layangan bambu mau bikin layangan, kayak mau bikin layangan. Entah kenapa saking detailnya Kak Reza tuh kayak ngomongin tempo, jadi kayak temponya dong, tempo apa Kak? Tempo ngomong, tempo? Enggak, tempo gerus kayunya. Jadi kayak itunya aja tuh diperhatiin banget sama dia, apalagi kaki jempol kali kayaknya kalau kelihatan kayaknya. Gokil. Kayak iya, dan udah pasti kayak awal tuh kayak reading aku udah gugup banget. Ini gimana nih? Tapi kayak that pressure tuh turn into motivation. Jadi kayak belajar banyak banget itu dari seorang Reza Radian, dan benar banget, maksudnya nggak kayak film pertama. Kamu tuh kayak kesurupan entah Mas Hanung, Mas Garin kali ya. Ya kita nebak-nebak Iya. ya. Coba menurut lo kayak siapa nih kayaknya? Kayak ini, kayak itu, Ada kayak Mas ini. Hanungnya ada, Mas Hanungnya ada. Soalnya maksudnya gini, gue pernah ketemu sutradara baru yang gombal. Jadi sebenarnya ditanya, ini next apa? Dia bingung next apa, tapi nggak mau kelihatan dia bingung. Ya gombal gitu kan. Kayak gini deh, gitu deh, ketahuan nih. Tapi kalau ini nggak bener-bener sudah terplanning, tinggal A, B, C, D, makanya instruksinya jelas, makanya timnya juga bisa bekerja dengan tepat gitu. Ya jadi amazed juga lah, wah ini sih selama syuting bikin notes mulu, jangan-jangan malah actingnya berantakan ya, karena dia mikirin direct. Oh, gue lupa deh di sini aktor. Tapi setelah nonton filmnya kemarin world premiere, menurut aku ya, ini bukan bias, tapi ini film yang paling perfect yang pernah aku tonton di Indonesia. Mantap. Gokil. Tapi sumpah dari warnanya, dari gambarnya, kayak gambar gerak tuh ada meaningnya gitu di film ini, kayak wah. Iya, aku cuma mau nambahin sedikit aja gitu. Pertama aku mau bilang terima kasih dulu sih sama Fedi dan Devano gitu, karena I know it's not easy untuk kayak seseorang bisa percaya gitu kan pada sebuah project tuh. Fedi dengan pengalamannya, Devano dengan pengalamannya pasti memiliki pertimbangan-pertimbangan dalam keputusannya mengambil project gitu. So thank you very much for trusting. Tapi gue ada pertanyaan sih, kayak gue belum pernah nanya deh. Tapi sebenarnya pas syuting lo stres, gugup, atau gimana sih? Ada momen itu nggak sih? Stres sampai biduran. Biduran kayaknya semua orang kena. Atau at least satu poin yang, gue ngapain ya? Yang, ya you kinda lost it Tapi gitu loh. jujur ya, Fed, gue justru ngerasain itu di persiapan waktu reading. Tapi waktu syuting, mungkin karena tim kerjanya juga solid Udah banget. solid, ya. Jadi gue nggak ngerasain pressure itu. Gue cuma takut bahwa gue tuh mau ada satu misi yang gue pengen laksanakan, yaitu bisa nggak gue selama ini selalu vokal soal ngomongin soal jam kerja kita syuting. Iya. Oke. Bisa nggak gue ketika gue mendirect, jangan-jangan lo juga keteteran Iya, lagi iya. gitu. Nah mungkin gue lebih nervous untuk gimana kita bisa kerja di jam kerja yang sehat sih. Iya. Itu yang gue paling Iya. agak Apa namanya konsisten dengan apa yang lo suarakan soal Iya. jam kerja gitu kan? Gitu. Oke. Gue lumayan bawel kan soal itu. Sama mungkin tadi aku mau nambahin bahwa sebenarnya karena mungkin salah satu apa yang ingin dicapai di film ini adalah sesuatu yang nuans, sesuatu yang realistis gitu ya. Karena kan film tuh menurut aku, kalau kita ngomongin film tuh harus real. Kalau gitu mungkin itu ranahnya dokumenter. Kalau mau meng-capture real life. Film itu kan it's a reflection of life gitu. Jadi dia akan punya caranya sendiri. Tapi aku tuh ingin sekali mencapai sesuatu yang it doesn't feels like these actors dengan situasi set feels like acting gitu. Dan aku sangat amat bersyukur memiliki aktor-aktor yang mencapai itu, dan mudah-mudahan kita semua bisa ngerasain performance mereka sih. Kalau aku pribadi ya, nonton mungkin udah kesekian kali, I was so pleased by Fedi's performance, Claressa performance, everybody, Devano, Ibu, semua gitu. Karena aku ngerasa ada sesuatu yang this is what I need from this picture gitu. Sesuatu yang sangat terasa organik gitu, dan disampaikan dengan bahasa gambar yang menurut aku, gimana ya caranya kita nyampein sesuatu tanpa harus terlalu preachy gitu. Maksudnya nggak harus terlalu banyak berdialog, tapi orang nyampe gitu rasanya. Mudah-mudahan sih itu yang bisa dirasain teman-teman nanti saat nonton. Amin. Kalau rata-rata semua pemain menurut aku kayak Ibu, Fedi, Claressa semua
approach yang aku lakukan tuh lebih personal kali ya. Jadi aku mengajak mereka ngobrol, kemudian kayak sama Fedi gitu, ketika Fedi udah baca, tentu dia punya feedback gitu. Terus ketika kita ngobrol, ini loh Fed yang mau gue bikin tuh begini. Jadi itu tanggung jawabku sih sebenarnya, meyakinkan mereka, karena biar bagaimanapun ini first time project. Jadi sebenarnya PR yang paling besar itu adalah bagaimana sutradaranya juga meyakinkan para aktornya that this is a good project gitu. Gue nggak bisa jamin lebih besar daripada itu, tapi I have story to tell, and I can convince my actors, mudah-mudahan cukup punya alasan untuk membuat mereka menyatakan, oke Res, gue kayaknya cukup bisa melihat potensi itu deh di lo. Jadi gue mau deh misalnya gitu untuk terlibat. Jadi approach-nya sangat personal. Dan aku cukup tahu bagaimana bicara ke Fedi, bicara ke Claressa beda lagi, ngobrol sama Devano lain lagi. Jadi memang ke tiap-tiap pemain tuh, apalagi ibu ya, pendekatannya beda-beda sih sebenarnya. Ke Shakil yang masih kecil dengan permainan yang luar biasa gitu. Kalau kita nonton kemarin sih aku sih sangat happy ya sama performance-nya Shakil. Juga memang ada pendekatan-pendekatan khusus sih sama anak-anak gitu. Walaupun aku nggak berusaha men-treat dia sebagai anak kecil dan nggak dilavi-daviin gitu, supaya ada sesuatu yang tetap dia ngerasa dia tuh dipercaya penuh gitu. Itu sih. Pertama, selain jam kerja pasti gitu ya, kemudian teman-teman aktor semua dan kru punya istirahat yang cukup. Lalu ketika kami ada di set, rasanya saya nggak terlalu keteteran untuk menentukan pilihan-pilihan shot dalam sebuah scene untuk kemudian nyoba terlalu banyak. Coba dari sini deh, coba dari sana deh, sehingga sebenarnya itu hanya untuk menutupi, karena saya sebenarnya nggak yakin saya lagi mau bikin treatment seperti apa gitu. Nah mungkin itu cara saya untuk menjaga ritme, tempo syutingnya, dan membuat pemainnya juga, saya punya kewajiban gitu untuk membuat pemain saya nyaman ada di set. Walaupun setnya sangat nggak nyaman gitu untuk berada, karena ruang-ruangnya rata-rata sempit gitu ya. Mungkin itu sih. Nggak tahu deh, mungkin Devan atau Fedi mau nambahin. Jadi yes, syuting pasti ada ini kan, makanan utama, sarapan, makan siang, makan malam. Tapi ya Reza dan timnya, kita minta cemilan apa aja muncul ya. Padahal ya di pinggir pantai gitu. Kalian mau apa? Mau apa? Adanya apa? Ya mau apa? Pengen cemilan nih, cemilan apa? Emang ada? Sebut aja, tentu ada aja gitu. Itu salah satu cara untuk bikin kita nyaman di lokasi yang tidak nyaman gitu. Mungkin kalau lokasi yang nggak ada base camp, kita ada trailer ya, simple gitu ya. Tapi itu menurutku, mungkin produksi kita produksi kecil. Tapi saya hanya ingin memastikan bahwa I think it doesn't mean that you can pull it off gitu. Jadi nggak bisa selalu semuanya tuh, oh kalau budgetnya kecil berarti semuanya jadi harus mengecil gitu. Kemudian kita mengabaikan hal-hal yang sebenarnya itu esensial sih. Apalagi for actors, it's not easy. I mean, their work, saya ngalamin gitu ya sebagai pemain gitu. Kerjaan kita juga nggak gampang loh. Untuk konsentrasi, untuk tetap, dan kita yang di depan gitu, itu juga nggak gampang. Jadi saya lumayan sensitif sebenarnya sama hal-hal kayak gitu sih. Mungkin dari pemain kayaknya yang bisa jawab apa yang membuat kalian nyaman tuh. Iya, ritmenya sih kurang yang paling pasti, yang paling kelihatan tuh memang ritme kakak tuh ya, yang tadi kita udah bilang juga kayak udah bukan saudara pertama kali itu. Ini kayak bukan debut, ini kayak udah film ke-10 kakak. Dan jam kerja yang sehat itu yang dipertahankan. Betul, itu sangat ngebuat mood kita juga jadi, maksudnya mainnya juga jadi lebih enak, jadi lebih yakin. Ya, dan di luar jam syuting ya masih bisa nongkrong lagi. Itu dia, abis itu kita satu bercanda, hotel juga. Bukan yang otoriter gitu kan. Otoriter. Tetap menyenangkan. Iyalah, gitu. tetap ngobrol-ngobrol, santai-santai, makan apa gitu-gitu sih. Iya. Iya, perspektifnya beda pasti. Aduh, berat banget lagi. Aku tuh sampai sekarang ya, bahkan setelah nonton di world premiere aja, aku nggak pernah ngomong satu kata pun ke Karen. Iya. Karena karena aku takut buat ngomong, sampai nggak bisa ngomong, ngerti nggak? Kayak ada kan orang yang habis nonton tuh kayak gitu, ngerti nggak?
Iya, jadi akhirnya kemarin tuh setelah nonton udah cuman peluk doang terus nangis udah gitu. Karena menurut aku ini film yang tapi kalau dari aku benar-benar sampai masuk, mungkin karena ibu aku juga lahir di tempat yang sama ya. Maksudnya kan itu jadi pas begitu putra daerah. Putra daerah. Putra daerah ya Iya. benar. Indramayu Pride. Jadi pas begitu nonton tuh ngelihat kayak Claresta sebagai Sartika tuh kayak ngebayangin mungkin nenek aku kayak gitu atau gimana. Karena kan itu juga mungkin periodenya lebih mundur lagi bahkan. mundur lagi. Jadi mungkin lebih parah atau lebih apa kita nggak ada yang tahu. Tapi ya itulah lingkungan yang ada di Indramayu itu bener persis sama apa yang kita kasih lihat di film Pangku ini. Jadi sedip itu kayak setnya, periodenya segala macemnya, bahkan kayak hal kecil kayak berita yang ditayangin di TV-nya nanti tuh itu menggambarkan Indonesia banget. Jadi kayak buat aku relate banget dan ini juga pembelajaran buat semua yang nonton nanti gitu, kayak rasa syukur atau kalau mau belajar soal sejarah lagi ada banget di Pangku menurut aku gitu, dan cara gimana kita menghargai dan lebih menjaga Indonesia tuh ada banget lagi di Pangku. Jadi kayak mixed feelings, tau gak? Kayak aku sampai nggak bisa ngapa-ngapain sama Reza, nggak pernah ngomong takut nangis, udah itu aja. Ada dua hal ya makna dari film Pangku menurut aku. Satu, bagaimana kita tidak mudah menjudge apa yang orang lakukan demi bertahan. Aku baru banget lihat kayak komik pendek. Jadi ada ibu-ibu di mobil lagi nyetir dan dia lihat ibu-ibu yang lain naik motor nganter sekolah anaknya 3 anak. Ibu-ibu di mobil bilang, "Bu, bahaya banget itu nganter sekolah 3 anak gitu." Dan mungkin memang bahaya ya. Dan mungkin memang bisa melanggar aturan. Tapi jawaban ibu-ibu yang motor itu, kalau saya kaya, saya beli mobil kayak ibu. Jadi kayak, ya kita gampang banget sih menegur ya, tapi kadang mereka nggak ada pilihan gitu kan. Dan itu yang kena buat saya sih, bahwa memang tiap orang punya masalahnya sendiri, tiap orang punya caranya sendiri, dan bahkan ada yang nggak punya pilihan. Inilah pilihan satu-satunya untuk saya bertahan. Kedua, betapa perempuan itu benar-benar superhuman, apalagi setelah melihat istriku sendiri hamil, melahirkan. Saya melihat langsung bahwa betapa mereka kuatnya. Ada salah satu kutipan yang saya suka, kalau laki-laki bisa kuat menahan sakit, tapi perempuan kuat menahan penderitaan. Dan itu yang membuat saya kagum dan ingin selalu berusaha melindungi perempuan-perempuan di sekeliling saya. Pertama ini adalah sebuah surat cinta untuk para ibu di luar sana, gitu ya. Tentu secara khusus pada ibu saya gitu, tapi ini kepada ibu, pada mereka-mereka yang telah berjuang gitu ya dalam kehidupannya, buat para perempuan dan anak-anaknya, berikut suaminya gitu. Jadi ini film untuk I think hopefully it's for everyone, karena masing-masing orang kayaknya rasa-rasanya mudah-mudahan bisa menemukan maknanya sendiri-sendiri dan menginterpretasikannya sendiri-sendiri sesuai dengan perasaannya. Fedi melihat dengan perspektifnya Fedi, Devano mungkin dengan perspektifnya Devano, rasa yang dia terima mungkin lain lagi gitu. Saya pun demikian, saya hanya ingin membuat sebuah film yang jujur, dan mudah-mudahan berangkat dari niat itu ya rasanya bisa sampai. Kalau sebagai director kayaknya tidak ada yang lebih istimewa ketika apa yang coba ditampilkan lewat filmnya bisa sampai gitu perasaannya kepada yang menonton. Dan ini bentuk penghargaan saya sih sebenarnya atas pengalaman hidup saya pribadi kepada seorang perempuan yang adalah ibu saya gitu ya. Kayak melihat perjuangan dia tuh wow, luar biasa ya gitu. Dan begitupun dengan journey-nya Sartika, dan saya yakin dengan perempuan-perempuan yang ada di luar sana sih. Jadi mungkin kita sekali-sekali boleh dapat perspektif dari kacamata laki-laki bagaimana melihat perjuangan perempuan. Kan kita harus serius-serius. Yes. Pertanyaan terakhir.
Gokil. Menarik sih pertanyaannya. Wow. Siapa? Good Fel? question. Siapa ya? Siapa ya? Oh, aku ada. Aku dulu boleh? Boleh? Gilang. Kenapa? Karena kalau kita mau bikin spin-off, kita tuh bisa nge-twist kayak tiap karakter tuh bisa punya ceritanya sendiri-sendiri. Gilang ini pasti akan bersangkutan dengan Hadi, gitu kan? Karena ya titik-titik gitu. Gue hampir keceplosan lagi. Tapi Gilang sih bisa banget, sumpah. Aku pengen ngelihat itu lagi, Bayu Shakel. Kayak mungkin kayak kalau di spin off-nya nanti ada cerita di mana di sekolah mungkin ada nangisnya, Anak-anak gitu ya. ada denialnya atau ada berantemnya, karena kan nggak ada sosok bapak kan gitu. Jadi kayak mungkin emosinya lebih beda pas di rumah gitu. Pas di luar tuh kayak di sekolahnya udah berontak atau apa gitu, kayak menarik. Ini berandai-andai. Iya ya. Kalau gue setuju sama Reza sih, Gilang kayaknya menarik sih. Iya. Maksudnya kenapa dia jadi di pasar ikan, terus dia ya Grey kayak keras hidupnya, tapi ya nggak ada pilihan lain. Nah mungkin jadi kayak versi laki-lakinya kali ya. Tapi dengan lebih muda gitu. Sangat go with the flow. Menarik sih kalau Gilang. Dan di script draft 1 yang paling berubah ke draft berikutnya, itu strukturnya Gilang. Iya, backgroundnya dia. Itu kita diskusi sampai mentok jam, saya ingat banget ya. Saya di kantor tuh sampai 2:30 pagi. Kita ngebahas lagi satu scene per satu scene. Dan selalu stuck di scene yang Gilang karena saya nggak happy. Gitu. I don't think this is, kayaknya nggak gini deh. Ini kita terlalu mengada-ngada dan terlalu kayak template menaruh karakter ini pada profesi tersebut, saya nggak perlu sebut gitu ya. Terus tiba-tiba ketemu Hadi gitu. Kayaknya kita ngada-ngada nih gitu. Jadi kita, wah itu lumayan tuh perdebatan dan mikirin gimana ya gitu. Ya, kayaknya kalau ada itu tadi ya, kalau kita ngomongin spin-off dan berandai-andai, I think Gilang side of story itu menarik untuk tahu backstory-nya Gilang. Who knows? Balik lagi lo ke sana. itu dia. Emang belum? Enggak. Oh iya, Kan ada. injek belatung lagi dah. Halo, kami tim dari Pangku. Dan buat teman-teman semua, jangan lupa saksikan Film Pangku. Mulai tayang di bioskop 6 November 2025.